Halo guys, balik lagi bareng saya Arif di Santai TV ya. Kali ini kita mau ngisi acara di salah satu radio di Bandar Lampung, yaitu Mandala FM. Bareng Zika Band. Oke, saksiin kayak gimana penampilan kita di sana. Let's check it out. 90,1 Mandala FM, The Power Hits Radio. Dan Mandala Lovers itu tadi ya udah Manda puterin ya lagunya dari band Zika, Takut Bilang Cinta, disingkatnya TBC. Nah, karena Manda udah nih sama dua pria tampan nih, harusnya sih 4. Aduh, rugi 2 deh ya Mandanya. Kurang 2 nih. Jadi udah ada Arif dan juga Fanggi. Kita ke Arif dan Kak Fanggi. Aduh. Ini Mandala Lovers ya, kalau kamu penasaran nih sama siapa sih, tampangnya gimana sih, langsung aja ya. Boleh banget nih lihat di live Facebook kita di Mandala FM. Nah, kalau penasaran juga nih sama suaranya nih ya, kan udah dengerin lagunya. Kalau ngomong sebagus suara nyanyinya nggak sih, langsung aja deh ini. Halo, boleh say hi nggak? Halo juga gitu. Aduh. Yang ini takut bilang cinta. Kenapa sih takut bilang cinta gitu? Siapa yang takut bilang cinta nih? Kak Anggi apa Kak Fanggi apa Kak Arif nih yang takut bilang cinta? Aku Kak yang takut. Aduh, kenapa? Sama gue nggak takut kan? Takut sama cewek kalau misalkan mau bilang cinta. Ah, bohong. Ya karena kan mungkin takutnya kan ditolak kan, atau dia udah punya cowok. Yang bener, gue sih nggak percaya. Bener nggak sih dia kayak gitu? Aduh, sama aja nih kayaknya berdua. Ya, jadi ini untuk seseorang gitu ya, Iya. takut. Tapi akhirnya dibilangin nggak cintanya? Enggak. Kenapa? Nggak nyesel emang? Enggak apa-apa. Ya gimana ya, karena dia udah punya pacar. Jadi ya udahlah ya. Nggak mau jadi PHO, nggak apa-apa tahu. Kan belum nikah. Nggak boleh ya. Gitu. Oke deh, mungkin kenalan dulu nih. Siapa sih sebenarnya Kak Arif sama Kak Fanggi nih? Kalau Manda sih baru kenalan, Manda Loversnya belum kenalan nih. Boleh kenalan dulu nggak? Kalau aku Fanggi di vokal, Dan kalau aku Arif pada drum. Asik. Baru ngeband 3 tahun itu baru apa udah lama sih sebenarnya? Baru dong ya? lama-lama baru. Baru juga enggak, Iya, lama juga enggak. belum gitu kan ya. Asik. Tapi ini asli pemuda Lampung kah apa gimana nih? Kalau aku sih hanya trans aja, jadi dari Jawa kan, orang tua pindah ke sini, jadi aku orang Jawa. Dan aku pun sama juga. Oh Dari gitu. Jawa juga. Oke. Berarti bisa bahasa Jawa dong? Bisa Yoi. bahasa Jawa, bisa Oke. bahasa Sunda, bisa. Serius? Iya kan Jawa Sunda soalnya. Oh, berarti bisa perkenalan pakai bahasa Jawa atau Sunda dong? Aku Jawa. Oke. Nah. Piye kabare? Alhamdulillah ape. Ape. Oke. Mas Panggi, piye kabare? Ape, alhamdulillah. Ape doang, boy gimana nih? Ya udah deh. Akhirnya One Lovers itu ya, kita udah sama Zika Band ya. Mereka ini berarti sekolahnya di Jawa juga gitu. Enggak, sekolah di sini. Oke, di sini. Kecilnya aja di Jawa. Oh gitu, Ya. pindah. Oke deh, tapi ini semua anak-anaknya ketemunya di sini dan akhirnya kita bentuklah sebuah band gitu. Gimana tuh ceritanya? Tahun 2017 itu apakah emang satu geng nih berempat gitu, apa nyolong-nyolongan gitu? Lu mau nggak kita bentuk Kalau band gitu? ceritanya sih awal mulanya kan aku juga dulu punya band, cuman udah vakum karena Oke. posisi personil kan masing-masing sibuk. Dan aku juga udah recording. Kebetulan Karib juga punya band, jadi kita sama-sama punya lagu gitu kan, ditempatin di radio. Oke. Saling dengerin lagu ya, saling penasaran lah ya dari satu sama lain. Berhubung band aku juga pecah, ya udah ketemu sama Karif. Akhirnya coba kalau gimana kalau proyekan awalnya gitu. Oke, tapi bukan PHO kayak tadi kan? Enggak. Oh enggak, karena emang udah putus berarti nggak PHO ya. Oke, kalau Kak Arif gimana nih? Ya awal mulanya tuh kita diketemuin sama teman tuh ya. Iya, ketemu sama temen. Nongkrong bareng, kita kayak genjrengan bareng lah, kita main musik bareng gitu. Akhirnya kok oke lah, bener kata Kak Fanggi tadi tuh, kita bikin project kok. Suaranya oke juga nih kata Puan. Ya Asik. udahlah, kita bikin project, kita record satu lagu gitu kan ya. Nah, akhirnya buat kesepakatan kita gabung jadi satu. Oke, berarti yang berdua juga nih Kak Ahmad sama Kak Rivaldi juga tadinya mungkin band yang lain juga nih, dan menemukan kecocokan juga nih ya dari dalam satu ini
ngumpul bareng gitu dan akhirnya jamming bareng gitu? Kalau untuk mereka berdua sih dari Kak Daninya itu Dari band saya. Oh, satu band. Aduh, oke. Aldi dari saya. Oke. Dari aku, ya. Oh, berarti ini 2 band Ya. yang jatuh band, cinta dua orang. akhirnya menjadi satu band gitu ya. Oke. Dan berarti kenalnya udah lama, Dok? Kenalnya udah lama sih, udah sekitar 3 tahun itu ya kenalnya. Ya, emang baru 3 tahun itu gitu loh. Kenalnya. Oke, dan kenapa sih akhirnya mutusin yaudahlah kita bentuk band aja gitu? Apakah memang ngerasa kok suaranya bagus ya? Oh cocok itu doang? Apa memang ada faktor-faktor lain gitu? Kebetulan kan dari Kak Arif ini dia bandnya ingin menuju ke karya. Oke. Kalau sebelumnya kan aku bandnya hanya untuk festivalan atau Oke. iseng-iseng isi acara gitu kan. Ya Kak Arif ngajakin project kan, gimana kalau kita project, ya aku tertarik kan kalau misalkan mau buat karya recording kan, mau dipublikasiin lagunya. Oke, dari situ ya udah kita mulai bentuk. Akhirnya bentuk satu band. Iya, gitu. akhirnya jodoh kan. Asik. Tapi nih ya kalau kita ngomong-ngomong tentang band, gue kan bukan anak band ya gitu. Iya. Jadi ngobrol sama anak band, nanya-nanya. Kepo boleh kan? Boleh. Kalau nggak boleh gue pulang. Iya. Oke, tapi kamu orangnya tuh nggak takut gitu apa akalan terjadi seperti nanti juga ujung-ujungnya kayak kemarin-kemarin nih bandnya gitu. Apa sih? Apa tahu mungkin kalian udah belajar dari kesalahan dan nggak akan mengulangi lagi nih di yang satu ini. Kalau kita sih paling komitmen itu. Komitmennya ya kalau untuk pengen maju ya udah bareng-bareng kita perih-perihan ngerintis bareng, bikin ke depannya gimana, kita harus punya tujuan ngeband itu. Jadi bukan berarti band itu untuk tujuan hidup, bukan, enggak. Tapi siapa tahu gitu aja kan. Jadi kita di band itu jalan band nggak hanya cuma-cuma, tapi ada karya. Siapa tahu karya kita didengar orang. Atau kalau misalkan kita nggak bisa tembus di label besar ya jadi YouTuber kayak apa gitu kan. Mantap. Iya. Ada 1000 jalan menuju Roma gitu kan ya. Iya. Kalau Kak Arif sendiri setuju nggak nih komitmen sama tujuannya sama? Ya yang pasti kalau di band itu emang harus komitmen ya. Walaupun kita kadang jaraknya agak jauh nih kadang kan. Apalagi kerja kan ya. Jadi aku di sana juga walaupun kita jaraknya jauh, kita tetap bahas lagu, bahas apapun itu lewat grup WhatsApp gitu. Oke, jadi tetaplah ya komunikasi juga. Komunikasi juga penting. Oke. Dan berarti ini terpisahkan LDR gitu lah ya. Iya, karena kan Kak Arif ini kerjanya di luar negeri. Mantap jiwa. Iya, pelayaran kan. Oke. Aduh, terus gimana dong bagi waktunya antara ngeband sama kayak gini nih sekarang gitu kan. Ini juga kan merupakan aktivitas ngeband gitu. Berarti kan harus ada yang dikorbankan juga gitu. Berarti itu masuk dalam komitmen nih kalau Manda tadi baca atau gimana? Ya termasuk dalam komitmen. Jadi kalau misalkan ada waktu ya kabar-kabar. Kalau misalkan ada libur kan, ya kalau mau ciptain lagu atau mau garap lagu ya di waktu yang pas libur itu, pas waktu senggang. Oke. Oke, berarti di liburnya pun kalau bisa disamain dong waktu liburnya gitu. Iya. Janjian lah jauh-jauh dari jauh Asik gitu. Terus janjian sama doinya kapan kalau ngeband terus? Ada Asik. doi ini dua-duanya. Nih Man Lovers info, sekilas info, mereka nggak ada doi. Nggak tahu sih kalau yang dua-duanya tuh ya. Oke, dan kalau kamu penasaran juga nih ya sama Zika Band ya, kamu bisa langsung aja deh ya cekin, kepoin Facebooknya, Instagramnya, YouTube-nya, Twitternya, semuanya ada ya. Langsung aja cari Zika Band ya, atau lebih lengkapnya @zk_official ya. Jadi kamu bisa langsung kepoin ya. Nih katanya sih ngakunya jomblo ya. Nih ya, ada Kak Fanggi, ada Kak Muhammad Rivaldi, ada Kak Ahmad Ramdhani, dan juga ada Kak Arif Dian Saputra ya. Dan juga kita vlogger ya tadi. Aduh, kita mana penasaran sih itu sama vlogger tadi. Nah tapi ini kan punya kesibukan masing-masing gitu. Kalau libur aja nih baru akhirnya bisa fokus sama ngeband gitu. Terus kalau inspirasi musik-musiknya tuh dari mana nih? Inspirasinya? Maksudnya buat musiknya atau buat lagu? Dua-duanya dong sekaligus. Oh, sekaligus. Kalau untuk inspirasi musik sih kita dengerin lagu-lagu luar sih kadang-kadang. Siapa tuh yang diidolain yang bener-bener kayak mempengaruhi musiknya dari Zika ini? Kalau untuk melonya dari Cat to the Moon. Kalau untuk agak ngebeatnya dari One Ok Rock, Japanese rock gitu. Oke.
Tapi kalau untuk inspirasi buat lagu sih ya dari keseharian kalau kita kenal sama seseorang gitu kan, entah ditolak atau di PHP-in. Pengalaman pribadi, Iya, terus akhirnya ditulis di iya. lirik gitulah ya gitu. Dan yang buat semua ini di Zika ini Kak Fanggi atau semuanya ada kontribusinya? Kenapa tuh kalau nggak gue aja nih yang jawab? Ya kalau untuk lagu sih ada juga yang bareng-bareng. Untuk lagu yang beberapa ada juga yang dari aku sendiri gitu kan. Ada juga yang hanya berdua dengan Kak Arif. Tapi kalau musik sih ya kita sendiri berdua sama Kak Arif. Oke. Untuk buatnya gitu kan. Oke. Karena kan mereka berdua nggak pernah bisa hadir. Oh, Gitu. karena kesibukan itu Iya. tadi ya, yang ada waktu lenggangnya agak lebih. Itu cuman Kak Arif sama Kak Fanggi aja gitu. Oke, salam deh ya buat yang berdua gitu. Kapan-kapan nanti kalau misalnya kan albumnya benar-benar udah boom gitu, udah rilis bener, amin ya Allah. Kesininya rame-rame dong biar Manda nggak hilang dua nih. Oke, berarti nih kok bisa tuh inspirasinya dari mana-mana dan akhirnya nih tadi sempat ngobrol sih sama Kak Arif. Kenapa akhirnya warna musiknya genrenya jadi pop Melayu? Sebenarnya tadinya kita agak-agak pop rock gitu ya. Rock tuh untuk kayak manggung atau latihan aja di studio. Tapi kalau pop mungkin hanya recording. Kebetulan karena mungkin kebanyakan orang pada suka lagu Melayu, terutama ibu-ibu ya kan, banyaknya ibu-ibu nih di Indonesia nih ya. Kita nyari yang umum aja lah, yang masyarakat lagunya. Akhirnya ya udah buat lagu TBC itu coba-coba untuk di-upload atau di-record ya. Lumayan sih dari viewernya juga. Ada tanggapannya positif semua gitu. Oke, berarti masih ngikutin pasar gitu ya. Oke, berarti nanti kita nggak tertutup gitu hanya ini aja ya, karena nanti pasti bakalan apapun itu kalau ada misalnya genrenya ya ke kayak pop rock atau apa bisa gitu ya kalau misalnya. Bisa. Oke, bener banget. Oke deh, tapi misalnya takut bilang cinta katanya tadi kan Melayu dan responnya bagus, berarti sebelumnya ada juga ya tadi kayak ngobrol sama Kak Arif dan ada respon tertentu juga nih dong sebelum yang takut bilang cinta ini. Ada juga responnya. Jadi kebanyakan sih yang suka sama kita nih ya, band kita gitu kan. Sebelumnya yang suka sama lagu popnya sih langsung kaget kan kita pindah gender ini. Kagetnya lo kok jadi Melayu kan gitu. Benar. Ya mungkin kebanyakan dari mereka terutama cewek-cewek ya mungkin kurang begitu respect sama Melayu ya karena dia suka-suka lagu-lagu melo pop gitu kan. Tapi ya mau gimana lagi ya, ini jalan kita kan, ya mungkin mereka ya udahlah gitu kan. Ditunggu aja selanjutnya gimana. Asik, benar-benar. Oke, jadi itu juga nih ya buat fansnya. Oh, by the way, ada nggak panggilan buat fansnya Zika? Kalau panggilan untuk fans Zika itu Zfam, Zika Family. Zfam, Zika Family. Oke, jadi semuanya jadi keluarga gitu ya. Jadi tungguin deh ya Zfam nih nanti setelah takut bilang cinta ini kayaknya sih bakalan ada yang lain nih sih ya. Ada. Kalau yang tak pernah berhenti nih duluan tak pernah berhenti apa takut bilang cinta nih? Kalau untuk buatnya sama recordingnya sih duluan yang tak pernah berhenti. Selisihnya 2 tahun. Manjeu, jauh juga ya guys. Iya, jauh. Itu sebelum kita mau Melayu-Melayuan gini kan. Oke. Pop Melo. Iya. Berarti setelah takut bilang cinta ini udah disiapkan lagi yang pop Melayu juga dong? Udah siapin ya. Oke. Terus kapan nih akan kembali lagi? Mungkin gak lama lagi kita bakal launchingin lagunya. Oke, amin deh ya, semoga aja. Aduh, oke. Dan udah promosi kemana aja sih nih? Kan kayak misalnya Kak Arif nih gitu kan ngevlog, berarti kan itu juga termasuk bagian dari promosi gitu. Apa memang tujuannya itu? Apa karena cuman pengen ikut-ikutan aja? Duh, kayaknya seru nih atau gimana tuh? Waduh, ini ke ranah pribadi boleh dong ya? Kalau aku sih hampir rata-rata ke sosmed ya, kayak memang TikTok juga itu aku nyari followers buat promosi ke band juga nanti. Kayak vlog juga nanti aku promosi juga ke band juga. Jadi tujuan utama ini ya ke band ini biar dikenal masyarakat luas gitu. Benar. Tapi itu akunnya beda dong sama akun Zika. Iya, akunnya beda. Cuman di setiap itu aku kasih slip kayak nama YouTube-nya Zika gitu. Apa tuh boleh dong biar viewersnya menambah banyak juga nih yang penasaran nih sama Kak Arif. Nama apa ini? YouTube-nya. YouTube pribadi. Santai YTV. Santai Woy.
Oh, nyantai Jauh aja. Santai Oke. YTV. Santai woy gitu kali. Nadanya tinggi amat. Kayak Hai. nantang kalau tinggi tuh. Oh iya juga ya, sorry, maaf, kebiasaan emang gitu. Tapi apa sih yang buat kalian gitu akhirnya, aduh kayaknya gue emang ada jiwa-jiwa seni nih gitu. Kayaknya gue nanti pengen banget nih ngeband gitu, sampai sekarang pun masih ngeband gitu. Gue yakin sih kalian juga pasti ngebandnya dari zaman sekolah gitu kan. Dan kan nggak semua orang gitu yang sampai sekarang ngeband. Kayak mungkin teman-teman kalian juga dulu yang aktif banget dan akhirnya angkat tangan gitu di Iya. band. Dan apa yang buat kalian itu tetap bertahan gitu ngeband sampai sekarang? Apa I can live without musik gitu? Apa gimana tuh? Ya, yang buat bertahan sih sebenarnya hobi ya Kak. Karena memang hobi aku sih memang dari dulu musik. Yang pertama hobi, yang kedua ketemu teman sejalan. Itu yang buat bertahan. Yang ketiga ya kita maju dengan karya. Nice. Itu aja Itu yang buat bertahan. Oke. Kalau Kak Arif? Kalau aku sih dari ibu, dari keluarga juga ada yang suka musik gitu kan. Ibu dulu kan suka nyanyi gitu. Jadi kayaknya ada darah-darahnya juga gitu. Dan selain itu aku juga hobi di musik dari mungkin dari SMP ya. Oke. Dan yang buat lu bertahan apa sih? Lu nggak pengen kayak yang teman-teman kalian kan masih kayak yang udah lu masih aja ngeband gitu loh. Ada nggak sih yang kayak gitu? Kalau aku sih emang punya tujuan ya buat ini, selain hobi kalau bisa menghasilkan kenapa Berkarya. enggak gitu kan. Oh, Tetap oke. berkarya aja. Oke, Siapa tahu tapi ada jalannya juga kan nanti. amin. Oke, jadi ini walaupun seberat apapun bakalan tetap dipertahankan. Ada nggak sih pengalaman-pengalaman yang kayak berat banget sih ini ngeband gitu? Sampai sekarang mungkin juga ada kayak, kan mungkin ada orang-orang, karena kita juga udah masuk usia dewasa gitu kan ya. Kayak mungkin kalau orang tua lo kan misalnya tadi dari seni gitu, dan mungkin nggak tahu sih gue, ada nggak sih kayak yang lu itu harusnya udah serius dong, ngapain sih ngeband gitu. Karena kan pas, kalau menurut gue ya, masih ada loh stigma negatif itu untuk anak band, walaupun gak separah dulu gitu. Masih ada gak sih hal-hal kayak gitu? Masih sih. Ya kebanyakan kalau dari teman-teman lama ya perasaan ngeband terus kan gitu. Ya ini jalan kita ya kan. Saya punya musik, yang penting nggak ngerugiin hidup. Intinya gitu aja sih Kak. Nggak ngerugiin hidup, nggak ngerugiin waktu. Kita juga bisa bagi waktu antara kerja sama band. Mana yang wajib dan mana yang harus. Oke, Gitu, tapi lu kayak apa sih lu? Kenapa sih lu ngeganggu gue gitu? Kenapa sih lu nanya-nanya kayak gitu? Ada nggak sih perasaan? Enggak, kita nanggepinnya positif aja. Ya udah, liatin aja ke depannya gitu aja kan. Asik gitu. Kalau Kak Arif ada nggak hal-hal kayak gitu? Kalau sampai sekarang ya mungkin kalau orang iri-iri ada ya, cuman ya udahlah, bodo amat lah. Yang penting ini hidupku dan teman-teman di Zika gitu ya masa bodoh buat mereka gitu aja. Yang penting kita tetap sopan sama mereka gitu ada. Oke, asik. Oke, dan semoga ya sama teman-teman yang berempat itu tadi kalau komitmen gitu. Tapi komitmen itu kan dari kayak perjanjian antar aja gitu. Dan gue juga pernah kan ngobrol sama anak-anak lain gitu, untuk menjaga komitmen itu ada kayak kontraknya gitu juga. Kalian ada nggak sih kayak gitu? Karena kan kayak misalnya nih, kalau misalnya vokalisnya kayak kemarin-kemarin sih ya, ada yang cewek gitu terus tiba-tiba menikah dan tiba-tiba lepas tangan meninggalkan band gitu, dan akhirnya mereka karena trauma itu akhirnya dibuat kontrak lah gitu. Kalau Zika ada nggak sih kayak gitu? Apa kita percaya aja bro gitu? Nggak ada, kita ya percaya aja. Sampai kapan jenuhnya kan gitu. Buset. Iya, kalau emang ada yang jenuh ya ngomong kan gitu. Jadi kita nggak jalan sendiri. Ya kayak kita berdua nih di sini kan kompak kan. Jadi ya sepakat aja. Kalau emang salah satu udah kiranya jenuh untuk lanjut, ngomong kan gitu. Kok Jadi serem ya? Iya. Oke, tapi selama 3 tahun ini belum ada ganti-ganti personil? Nggak ada bersama. Belum, nggak ada ya, bukan belum kali ya. Kalau belum artinya ini bakalan ada. Oke, dan gue nanya lagi sini tadi tentang stigma negatif yang anak band itu, karena gue penasaran kan biasanya kan anak band itu kebanyakan cowok gitu. Dan oke lah, memang kayak anak band itu kayak digandrungi oleh para fans gitu, itu kan kayak positifnya gitu kan. Dan kalau sekarang itu, dan juga nih maksudnya hal itu juga dibarengi sama stigma negatif, yang anak band seperti inilah negatif, seperti itulah negatif gitu. Dan mungkin nggak senegatif dulu kali ya, karena sekarang pun
untuk tahu tentang seseorang itu lebih mudah gitu dengan kemajuan sosial media juga. Tapi masih ada nggak sih di lingkungan kalian misalnya kayak dia anak band, berarti dia kayak gini negatif gitu. Selama mungkin dari dulu kalian ngeband, ada nggak sih pengalaman kayak gitu, atau sekarang udah berkurang, beneran udah berkurang, atau masih seberat itu sih dulu gitu? Nggak ada sih kalau dari aku sendiri pengalamannya untuk penilaian negatif dari terutama perempuan ya, cewek ya, yang kayak gitu ke kita nggak ada sih. Paling yang ngiranya ya pasti banyak fansnya gitu kan. Tapi kalau untuk dasar playboy atau apa gitu kan, kayaknya belum ada kayaknya. Oh, nggak di depan kali ya, mungkin di belakang. Di belakang. Gitu. Kalau Kak Arif ada nggak? Lu playboy kayak tadi kayak itu nggak ya? Kalau dia emang playboy. Buka-bukaan boleh. Enggak bohong dia. Kalau playboy mana mungkin sekarang jomblo kan. Oh gitu. Siapa tahu jomblo tapi setiap tikungan nggak jadi deh. Oke. Nggak ada pengalaman kayak gitu ya? Aku ada sih, sempat mau deketin satu cewek ya. Cuman dari Ayunya sendiri tuh udah bilang, jangan sama Kak Arif, dia tuh anak band pasti playboy gitu. Kerugiannya di dalam hal itu gitu ya. Iya. Padahal Mas setia sini ya. Amin ya Allah, amin. Gue aminin aja. Oke, tapi nih kayak tadi kan lu ada TikTok, ada juga semuanya ada nih, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube gitu. Kalau zaman dulu mungkin waktu kita masih sekolah dulu itu belum ada dan gak semudah ini, dan masih kalau lu mau terkenal, lu mau dikenal sama orang, lu harus ikut kompetisi, lu harus ngemanggung dari sana ke sini gitu. Kalau sekarang kan tinggal upload bla 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 langsung itu siapa bisa trending gitu. Menurut kalian itu tuh suatu hal positif atau negatif sih gitu? Karena juga kan banyak saingan, jadi gitu semakin banyak juga orang-orang dengan mudahnya menunjukkan karya mereka. Kalau buat kalian sendiri mendingan zaman dulu atau zaman sekarang sih? Dan juga menganggap hal ini kemajuan teknologi, kemajuan sosial dan segala macamnya, internet itu hal positif atau negatif nih buat kalian? Kalau menurut aku sih sebenarnya ada bagusnya dan ada negatifnya. Kalau sekarang ini kan yang kita nggak enaknya cover ya. Kita buat lagu atau recording lagunya terkenal. Maksudnya hanya beberapa yang tahu, atau terkenalnya nggak begitu melejit lah. Tapi di cover orang yang kiranya udah selebgram atau YouTuber, malah dia kan yang ngeraih keuntungan gitu sih. Iya, yang penyanyi aslinya nggak diituin. Ya, kebanyakan kan kayak gitu sekarang, makanya orang-orang band pada malas. Banyak yang ngambil solo sekarang itu kan dibanding ngeband. Oke, gitu. Baru tahu juga nih gue. Iya. Tapi kalau untuk enaknya sih ya sekarang kan udah canggih ya, mau promo di mana aja kita bisa. Kalau dulu kan kayaknya susah, lewat kaset paling. Setahu aku sih gitu, dari apa namanya, band ungu atau apa gitu, kompilasi gitu kan. Cuman enaknya dulu kan kalau misalkan lagunya kira-kiranya pop bagus gitu, langsung dilirik. Kalau sekarang kan lumayan sulit karena banyak saingan. Iya. Jadi lo sebenarnya kalau gue dengar sih lo kayak prefer yang zaman dulu gitu, apa enggak tuh? Prefer gimana maksudnya? Lebih memilih zaman dulu gitu daripada sekarang. Lebih memilih zaman dulu sih sebenarnya. Cuman zaman dulu kan aku belum ngeband, belum tahu band. Iya. SMA aja belum bisa ngeband. Oh ya, SMA enggak? Belum. Gue pikir dari kayak kalau anak-anak band itu kan dari SMA itu mulainya. SMA kelas 3 lah baru ngeband itu. Jadi lu nggak ikut ujian ngeband? Enggak juga kali ya gitu. Oke, kalau Kak Arif? Positif dan negatifnya. Kak, mic-nya sebelah sini. Kalau positifnya itu tadi, kita lebih mudah menuangkan karya kali ya ke internet itu, jadi orang-orang bisa mengakses dengan cepat. Kalau zaman dulu itu kan misalnya kita punya lagu tuh, kalau nggak ke label atau kemana tuh kita bingung mau nyalurinnya kemana gitu. Oke. Kalau buat sisi negatifnya apa ya? Ya sama lah mungkin. Terlalu banyak fans ya? Bukan. Enggak. Ya, sama aja kali ya, banyak saingnya. Berarti lu tapi nggak ada dong ya pengalaman kayak ini lagu gue, kok tiba-tiba di situ nggak ada? Nggak ada, jangan sampai. Jangan sampai kayak gitu. Cuman pernah kayak kita baru berangkat recording nih, ada musisi lain denger, mendingan lagu lo gue bawa aja dah, keluar rekam aja gitu. Oke. Mentang-mentang dia udah diangkat tas kita gitu. Ya, kita tetap janganlah, itu karya itu kayak anak sendiri deh. Oke. Benar-benar. Oke, berarti gue dengar berarti
karya lu bagus dong, berarti kan dia sampai pengen gitu kan, berarti ada pride sendiri dong ya buat lo gitu. Gitu juga ya. Oke deh, dan Model Lovers nih, kamu juga bisa ya tentunya langsung aja deh ya di follow dan juga dikepoin ya Facebook, Instagram, Twitter, YouTube-nya nih dari Zika Band ya. Langsung aja cari nih Zika Band atau Zika Official. Dan juga nih Kak Arif punya lo vlog pribadi sendiri, dan mana penasaran sih isinya tentang apa, kita ngobrolin ya. Dan kenapa lu ngevlog yang lainnya, lu juga ikutan ngevlog gak? Enggak. Nah kan berarti ada perbedaan nih. Nah kita ngobrol lagi ya sama mereka nih tentang Zika Band nih, dan ada lagu apa aja sih selain Takut Bilang Cinta sama juga Tak Pernah Berhenti. Kita dengerin dulu tentunya yang Tak Pernah Berhenti. Jadi Model Lover. Power Hits Radio dan Model Lovers ya, mana masih ditemani sama dua pria tampan asal Kota Bumi. Asik, jauh-jauh loh, nggak sih, deket ya. Kalau kata Kak Arif sih udah biasa gitu kan. Asik, mantep. Jangan-jangan anak motor juga nih? Enggak. Emak sama bapak. Oh iya, gua juga sih. Iya. Oke, dan Kak Arif nih, ngomong-ngomong, mumpung ngobrol sama Kak Arif nih ya, kenapa lu nge-vlog sih? Kan kata kayak Kak Fagi enggak, gue kayaknya enggak gitu. Tapi kenapa lu suka ngevlog? Apa yang menginspirasi lu ngevlog? Kayaknya lebih ini ya, apa? Suka bawel sendiri kayaknya di kamera itu. Tapi ini lu gue ajak ngobrol malah lebih aktif Kak Fagi daripada lo. Di band tarafnya beda biar. Gitu. Ada porsinya masing-masing. Vokalis kan di depan gitu. Harus banyak ngomong dia. Gitu. Masa sih? Iyain aja. Ngomong sedikit aja biar diyakini sama orang ya. Sok stay cool. Bener, gak apa-apa. Jadi lo bisa kayak mengekspresikan diri lo melalui vlog itu tadi gitu. Oke. Selain itu aku juga kan yang dibilang sama Kak Fang gitu kan, aku kerjanya kan di kapal pesiar itu ya. Jadi sekalian explore di sana gitu. Buat ngasih tahu ini luar negeri kayak gini. Gitu. Tapi berhubung ini lagi di Indonesia ya, misalnya aku pergi ke sini apa kemana, nanti aku vlog juga gitu. Biar orang-orang dan Zifam juga tahu perjalananku dan Zika gitu. Mantap. Oke. Berarti lebih kayak travel dan juga mengenalkan gitu. Berarti lu juga kayak, kalau lu udah lama dong ya berarti ini vlognya? Kalau vlog mulai aktif sih waktu aku pulang kemarin ya, sekitaran di Februari. Karena pandemi ya cuy? Iya. Pandemi itu. Berarti udah keliling-keliling Lampung gitu, apa keliling Indonesia malahan? Keliling luar malah. Gitu malahan. Luar malah udah keliling. Tapi kalau Indonesia malah belum. Aduh, ya udahlah ya, nanti cerita. Nih, boleh dong ceritain yang mana yang misalnya bikin lu kayak terkesan banget itu di mana dan apa gitu kan, pasti ada hal-hal tertentunya tuh. Ya, waktu itu bersyukur banget bisa sampai ke Belanda juga ya. Ya rasanya senang aja, anak desa bisa sampai sana. Anjir, gitu. boleh. Dengan gratis. Iya dong ya. Mantap banget. Yang bayar. Boleh dong. Siapa tahu gue bisa kerja juga di sana. Boleh. Oke, dan tentunya itu tadi ya bentuk lo mengekspresikan diri lo gitu kan ya. Dan melalui vlog itu, dan juga bisa ngomong lebih itu, dan juga berarti bisa dong kalau jadi penyiar gitu, Model Lovers gitu. Boleh dong. Enggak. Kenapa deh? Oke, kalau misalnya Kak Arif itu mengekspresikan dirinya selain menabuh drum tentunya ya, buat musik juga pakai vlog. Kalau lo Kak Panggi ada nggak? Selain tentunya musik, lo ciptain lagu tentang pengalaman pribadi tadi? Paling ya ngevlognya di story IG gitu aja sih. Asik. Story IG, Facebook. Ya siapa tahu kan ada yang mau collab gitu kan. Kirain ada yang nyangkut. Enggak. Sampingan itu. Boleh banget. Oke, jadi cuman mengekspresikan dirinya tentunya melalui sosial media ya, sesuai sama kita di anak-anak milenial asik gitu. Siapa nih yang followersnya paling banyak
di antara berempat? Dia nih, Kak Arif. Followers apa dulu nih? IG. IG gue jadi Zika itu. Oh iya. Oh gitu. Berarti dikorbankan. Iya. Oke. Berarti ada yang lain, Uy. Seberapa besar pengaruh sosial media sama Zika Band? Sangat besar ya. 80%. 80%. Iya. Dari mereka dari sosial itu mereka kenal kita. Iya. Sampai kadang Kak Zika gitu. Tahu muka-muka kita gitu. Iya. Oh gitu. Oh sebesar itu ya, malahan dari sosial media gitu. Dan berarti kalau lebih condong ke sosial media dong daripada kayak misalnya ikut-ikut kayak kata lo tadi kompetisi dan lain sebagainya. Iya, lebih condong ke sosial media. Kalau kayak kompetisi atau isi acara kan paling hanya harian ya. Kadang-kadang ada Minggu, Cuma di Sabtu, kafe. kadang juga kita kebentuk sama kerjaan. Oke. Iya. Oke. Sebelum pertanyaan terakhir, ya, pengalaman terburuk sama the best terbaik selama jadi anak band, selama ngeband. Pengalaman terburuk mau recording pecah ban di jalan, kehujanan, motor rusak, terus jalan kaki, dorong. Nggak nangis Nggak. kan? Hati yang nangis. Hati yang nangis ya. Ya pokoknya buruk banget pengalamannya untuk mau berangkat recording dengan pulang recording. Lu nggak baca doa sih berangkatnya, jadi sial tuh. Sholat udah Kak padahal. Oh, ya. mantap. Karena Oke. ya mungkin lagi diuji aja sama Yang Maha Kuasa sampai mana gitu. sabarnya. Boleh juga jawabannya. Kalau Kak Arif nih terburuknya apa tuh? Ini di Zika kan ya? Zika dong. Ya, Kayaknya banyak nih di hidup lo yang buruk-buruk. Enggak, soalnya di band yang lama juga. Zika banyak pedenya. dong. Kalau di Zika ya sama kayak ini. Soalnya Oh bareng. berdua ini. Iya. Emang selalu berdua sih ya. Jadi sialnya berdua gitu. Kalau the best deh. Terbaik. Amin. Yang terbaik apa nih pengalamannya? Pengalaman terbaik apa kira-kira? Di Zika ya. Pengalaman terbaik ya mungkin lebih dikenal orang gara-gara kita kenal sama ini Bang Endi Nakula tadi. Oke. Oke. Kita agak ngelambung dikit sekarang. Berarti kalau kalian sebenarnya lebih prepare gabung sama manajemen ya? Apa sih bedanya gabung sama manajemen sama enggak? Kalau pribadi dari aku ya, kalau gabung manajemen itu lebih mudah. Jadi ada pihak-pihak yang ngurus gitu, kayak promosi kamu dapat jadwal di sini gitu. Oke. Nanti promosi apa dari mereka semua gitu. Kita tinggal ngejalanin gitu aja. Ada yang ngurusin gitu. Kalau lo Kak Fanggi lebih milih pakai manajemen apa semua sendiri? Ya itu tadi sama kayak Kak Arif. Jadi ada yang ngatur untuk jadwal kita gitu kan. Kan sebelumnya kita kan ya sendiri nih ya, jarang aktif. Sebenarnya kalau bisa dibilang vakum kemarin itu karena sama-sama jauh, sama-sama nggak ada waktu. Jadi hanya simbol aja nama band itu. Oke. Ini kita sama aja lagi berdiri lagi. Muncul TBC ini. TBC. Kebetulan ketemu sama Bang Endi manajemen aku lah itu kan. Jadi kita ya ini baru beberapa bulan atau minggu lah bisa bilang. Oh baru banget. kemarin, iya, baru mulai ini kan, baru mulai Oke. lagi. Makanya kita mau coba lagi karena mungkin ya jalanin dulu gimana kan. Kemarin kan kita berhenti ya ngeband, bisa dibilang nggak pernah recording, nggak pernah promo, nggak pernah apa-apa, pokoknya hanya nunggu aja, nunggu. Berarti nggak ini tahu benar-benar apa. lagi kayak mau kalau berjalan-jalan terus Iya. pengennya lari langsung gitu ya. Iya. Oke deh, nih pertanyaan terakhir nih ya sebelum kita dengerin live suaranya Kak Fanggi dan juga Kak Arif ya. Harapan dan juga planningnya ke depannya nih. Harapannya terutama semoga aja dari karya-karya kita bisa membuat pendengar ini nggak jenuh atau nggak pernah bosen sama karya-karya kita. Itu kan. Jadi kalau misalkan lagu ini dipromoin atau apa, ya mudah-mudahan aja dari pendengar ini bantu buat viewer, subscriber, atau bahkan apa ya kalau bilangnya. Jadi banyak voting ya, banyak voting kalau misalkan kita masuk ke label atau apa gitu kan, atau kita mau ngindie. Itu yang pertama Kak. Terus kalau yang kedua ya harapannya tetap utuh ya kan. Jadi masing-masing personil tetap ada, tetap sama-sama walaupun nanti kita udah di atas. Amin. Ya, kita ambisinya sih ke situ ya harapannya ya. Amin. Oke, Kak Arif mau nambahin nggak? Kalau aku apa ya? Ya intinya tetap komitmen aja lah biar
tujuan kita sama-sama kecapai nanti. Oke, amin. Oke deh, Model Lovers nih ya, bentar lagi katanya nih mau syuting video klipnya. Kalau kurang model bisa panggil Manda. Boleh. Nih ya, Diamond Lovers, tentunya kamu bisa banget nih ya, langsung aja cek YouTube, Twitter, Instagram, Facebooknya juga nih dari Zika_official ya. Cari aja kalau nggak nih, kalau di Google ya Zika Band langsung ada gitu. Oke deh ya, karena waktu sudah menunjukkan hampir pukul 5 nih ya. Waktunya kita dengerin live-nya dong dari Kak Arif sama Kak Panggi. Mau langsung nih Boleh, jamnya? Ya. Oke deh, kita langsung dengerin. Makasih banget nih ya udah. Oh, oke di prepare dulu. Makasih banyak nih ya buat Kak Arif dan juga Kak Panggi udah jauh-jauh ya nemenin Manda. Pokoknya nanti kalau ada yang baru-baru lagi langsung lagi dong ya kesini lagi. Dan kalau bisa jangan berdua, rugi kok soalnya Manda cuma berdua. Maunya sih berempat biar rame kan ya nemenin Manda. Oke, dan my lovers, tentunya kamu juga bisa langsung nih ya dengerin ya musik-musik dari Zika Band ya di platform musik digital ya, di mana-mana udah ada deh. Langsung aja kamu dengerin ya, cari aja ZIEKA Band, Zika Band ya, langsung aja deh ya kamu dengerin lagu-lagunya. Dan ini sih kebanyakan pengalaman dari Kak Arif kayaknya ya, jadi dengerin aja deh isi hatinya Kak Arif dan juga Kak Panggi gitu. Oke deh, langsung aja kita dengerin dari Zika Band.